memberikan informasi tentang obat yang Mbak terima. Sebelumnya saya cek dulu ya, apa benar ini dengan Mbak Siska? Iya, siap, iya benar Mbak. Baik Mbak, apa yang Mbak keluhkan? Begini Mbak, perut saya terasa begah dan susah BAB 5 hari ini. Apa Mbak sering mengalami kesulitan BAB seperti ini? Iya Mbak, saya tidak rutin setiap hari BAB, dan ketika mengalami susah BAB biasanya saya mengonsumsi Vegeta. BAB biasanya lancar, tetapi setelah mengonsumsinya badan saya terasa lemas. Terus Mbak Siska pola makannya seperti apa? Maksudnya suka mengonsumsi sayur atau buah tidak? Kalau pola makan saya cenderung lebih sering makan fast food. Biasanya Mbak Siska minum air putih dan olahraga tidak? Saya jarang minum Mbak, itu pun paling minum kalau habis makan, dan saya jarang sekali olahraga. Baik, seperti itu ya Mbak. Jadi susah BAB itu penyebabnya karena rendahnya asupan serat, kurangnya cairan dan kurangnya olahraga. Dan karena Mbaknya sering minum Vegeta tanpa merubah kebiasaan asupan makanan dan minum itu menyebabkan refleks gerak usus untuk mengeluarkan tinja tidak mudah lagi. Juga saat minum Vegeta kemudian tidak diimbangi dengan kecukupan air minum, itu yang menyebabkan Mbak menjadi lemah dan dehidrasi. Lalu apakah Mbak Siska punya riwayat penyakit atau alergi? Ya ada Mbak. Oke, tadi sudah dijelaskan apa saja oleh dokter mengenai obat ini Mbak? Belum. Baiklah, jadi Mbak ini ada obat suppositoria Lukolat dari resep dokter. Obat ini cara penggunaannya tidak ditelan, melainkan dimasukkan ke tubuh. Dimasukkan ke dubur itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi begini ya Mbak, saya jelaskan terlebih dahulu cara pemakaiannya. Cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu Mbak tidur dalam posisi miring baik ke kanan maupun ke kiri. Jika Mbak miring ke kanan, posisi kaki kiri di atas ditekuk sampai di atas perut. Setelah itu kemasan obatnya ini dibuka. Nah ini kan ada bagian yang runcing. Bagian yang runcing ini dimasukkan terlebih dahulu. Dimasukkannya itu obat, sebelum dimasukkan obatnya dibasahi dulu Mbak yang bagian runcingnya ini. Oh, kegunaannya untuk dibasahi terlebih dahulu itu untuk apa ya Pak? Kegunaannya itu supaya obatnya licin agar mudah untuk masuk ke dalam. Setelah dimasukkan obatnya ditahan dulu sekitar 5 menit ya Mbak, agar obatnya benar-benar masuk dan tidak keluar kembali. Untuk menggunakan obat ini apa harus butuh bantuan orang lain atau gimana Mbak? Jika Mbaknya bisa menggunakan sendiri tidak apa-apa digunakan sendiri, tapi lebih baik menggunakannya dengan bantuan orang lain supaya mudah, agar obatnya benar-benar bisa masuk ke dalam Mbak. Itu untuk aturan pakainya ini digunakan 1 kali sehari, dan lebih baik penggunaannya waktu malam, dan untuk penyimpanannya disimpan di dalam freezer, di dalam kulkas, tapi tidak di freezer. Oh begitu ya Mbak. Bagaimana Mbak, apakah sudah paham dengan yang saya sampaikan? Iya Mbak, paham. Baik, kalau Mbaknya sudah paham, saya minta Mbak mengulang informasi yang saya sampaikan tadi supaya saya tahu Mbaknya benar-benar paham, takutnya kesalahan informasi. Untuk penyimpanan obatnya itu disimpan di kulkas, tapi tidak di dalam freezer. Untuk penggunaan obatnya itu satu kali sehari dan lebih baik digunakan pada malam hari. Dan untuk cara menggunakannya yaitu pertama bersihkan tangan terlebih dahulu, setelah itu baringkan badan, bisa berbaring sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jika berbaring sebelah kanan, kaki sebelah kiri ditekuk sampai perut, dan pada saat mau memasukkan obatnya itu ada bagian runcingnya, itu dibasahkan terlebih dahulu. Setelah itu setelah dimasukkan tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit cuci kembali tangannya sampai bersih. Baik, Mbaknya sudah paham ini obatnya, semoga lekas sembuh ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama.